Ini adalah proses fermentasi kotoran hewan yang akan saya gunakan sebagai pupuk padat atau pupuk dasar untuk tanaman semangka saya di musim tanam bulan ini. Kotoran hewan yang saya pakai adalah kotoran kambing yang khusus diberi pakan rambanan atau dedaunan. Tujuannya agar kotoran yang dihasilkan berkualitas baik dan efektif untuk difermentasi, karena terjamin tidak mengandung residu pestisida apapun. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan dalam proses fermentasi ini terdiri dari beberapa komponen utama. Pertama, siapkan kulit ampela ayam kampung sebanyak 3 biji. Rendam dengan 10 liter air cucian beras, tambahkan kecap manis sebanyak 150 ml. Kemudian tutup rapat dalam wadah dan diamkan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, larutan tersebut bisa langsung kita siramkan ke kotoran kambing yang sudah dipersiapkan. Jangan lupa, tambahkan juga 10 liter molase tebu dan 5 liter EM4 sebagai aktivator bakteri, agar proses fermentasi berlangsung maksimal. Jika semua bahan sudah tercampur, tutup rapat menggunakan terpal, lalu diamkan selama 3 minggu. Kotoran kambing yang saya fermentasi kali ini sebanyak 3 ton. Nantinya, pupuk ini akan saya gunakan sebagai pupuk dasar di lahan semangka seluas 1 hektar. Jadi resep dan takaran yang saya jelaskan tadi cukup untuk fermentasi kotoran kambing sebanyak 3 ton. Silakan teman-teman catat ya. Siapa tahu bermanfaat di kemudian hari. Kenapa saya memilih kotoran kambing sebagai pupuk dasar? Karena dari berbagai referensi yang saya pelajari dan saran dari petani lain, kotoran kambing yang difermentasi dianggap punya banyak keunggulan untuk pertumbuhan tanaman, terutama semangka. Ini adalah kali pertama saya mencoba pupuk organik fermentasi dari kotoran kambing, khususnya yang makannya dedaunan atau rambanan. Bentuknya lebih ringan, tidak terlalu basah, dan setelah difermentasi, baunya jauh lebih ramah dan kandungannya jadi lebih mudah diserap oleh tanaman. Ini bisa jadi alternatif yang lebih hemat dan ramah lingkungan dibanding pupuk kimia. Sebelum mulsa plastik dipasang, saya biarkan terlebih dahulu kotoran kambing yang sudah ditaburkan di atas bedengan selama 2 hingga 3 hari agar mengering secara alami. Tujuannya untuk mengurangi kelembapan berlebih pada pupuk sebelum proses tanam. Di hari yang sama, saya mulai menyemai benih semangka menggunakan media tanam polybag. Untuk 1 hektar lahan, saya semai sekitar 10.000 benih dengan tambahan cadangan sebanyak 20%. Kenapa jumlahnya cukup banyak? Karena model tanam yang saya gunakan adalah sistem double row, yaitu 2 baris tanaman dalam 1 bedengan. Dengan metode ini, populasi tanaman bisa jauh lebih banyak dibandingkan sistem single row atau 1 baris. Setelah benih semangka ditanam dengan rapi di dalam media tanam berupa polybag kecil, kini saatnya dipindahkan ke tempat pengovenan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sebelum ditutup menggunakan mulsa plastik dan jerami, sebaiknya media tanam disiram terlebih dahulu agar kelembapannya tetap terjaga.
Untuk merangsang benih agar mulai tumbuh, biarkan selama 24 jam tanpa gangguan. Setelah itu, mulsa plastik dan tumpukan jerami di atas media tanam bisa dibuka kembali. Ini adalah hasil penyemaian benih semangka yang saya lakukan 2 hari lalu. Alhamdulillah, sekitar 80% benih sudah berhasil tumbuh dengan baik. Sisanya, kemungkinan besar akan mulai tumbuh dalam 1 atau 2 hari ke depan. Tempat penyemaian ini saya buat secara sederhana. Bisa dibilang seperti ruang oven manual untuk benih. Setiap pagi, saya buka penutupnya, lalu saya siram secukupnya agar benih mendapatkan sinar matahari. Kemudian saat matahari mulai tenggelam, saya tutup kembali untuk menjaga kelembapannya. Sambil menunggu benih tumbuh subur di tempat penyemaian, dengan sistem buka tutup seperti oven, selama kurang lebih 1 minggu, saya mulai melubangi mulsa plastik pada setiap bedengan. Untuk jarak tanam, saya memilih 45 cm. Jarak ini terbilang cukup rapat. Ini adalah bibit semangka berumur 5 hari sejak disemai di tempat penyemaian atau pengovenan. Alhamdulillah, pertumbuhannya sudah mencapai sekitar 95%. Artinya, dalam 2 hari ke depan, bibit ini sudah siap dipindahkan ke bedengan utama untuk ditanam. 2 hari sebelum pindah tanam, saya mulai mengairi setiap lubang tanam di masing-masing bedengan. Langkah ini sangat penting agar tanah tetap lembab dan bibit tidak mudah stres saat dipindahkan ke lahan utama. Menyiram lebih awal juga membantu akar bibit lebih cepat menempel di tanah, sehingga mempercepat proses adaptasi dan pertumbuhan awal. Sehari sebelum bibit dipindah tanam, saya melakukan pupuk pancingan. Untuk 1 hektar lahan, saya pakai pupuk NPK 16-16 sebanyak 4 kilo, ditambah Fonska 3 kilo. Kedua pupuk ini saya campur dengan insektisida sebanyak 50 ml, yang berbahan aktif lambda cihalotrin dan thiametoxam. Cara mencampurnya begini. Pupuk dan insektisida saya larutkan dulu dalam 1 timba air. Diaduk sampai benar-benar larut. Setelah itu, saya pindahkan ke ember besar. Lalu, saya tambahkan air bersih secukupnya. Baru kemudian larutan ini saya siram ke lubang-lubang tanam, masing-masing lubang sekitar 100 ml. Pupuk pancingan ini penting untuk mempercepat pertumbuhan awal bibit semangka setelah ditanam. Sedangkan insektisida berfungsi untuk mencegah hama tanah sejak awal, agar akar bibit tetap aman dan nggak terganggu saat mulai tumbuh. Hari ini kami melakukan proses pindah tanam bibit semangka yang sudah berumur sekitar 7 hari. Bibit tumbuh sehat, berdaun segar, dan batangnya kokoh, tanda siap tanam. Beberapa hari sebelumnya, kami sudah menyiapkan lubang tanam dengan penyiraman dan pupuk pancingan agar tanah lebih siap dan akar bibit tidak stres saat dipindahkan. Penanaman dilakukan 1 persatu, posisi bibit ditegakkan, lalu ditimbun tanah dan ditekan ringan. Setelah itu, saya siram untuk menjaga kelembapan dan membantu akar cepat menempel. Semoga tanam kali ini tumbuh subur dan hasil panennya maksimal. Amin.
Itulah proses pindah tanam semangka yang kami lakukan hari ini. Saya bukan bermaksud mengajari, karena saya sendiri juga masih terus belajar. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat atau jadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Kalau suka dengan konten seperti ini, silakan bantu like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Dan kalau berkenan, boleh juga klik subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.